Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada, teman-teman, para pecinta IT. Dan ketemu lagi bersama di situ Doni, diskusi seputar IT. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat tipografi objek atau tipografi yang membentuk sebuah objek atau menyerupai objek. Eh, Tentunya objeknya seperti apa yang kita inginkan ya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan coba dan pertama kita buat file new, kemudian kita custom, kita mau di misal di 2000 pixel kali 2000 pixel biar lumayan besar ukurannya. Kemudian di sini ada 300 dpi per inci. Oke. Dan kita scroll out. Oke, kita langsung saja mulai. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sorry teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan logo Apple. Saya berbasis PNG. Saya lakukan drag and drop, masukkan ke dalam Corel. Iya, oke. Nah, langkah yang berikutnya teman-teman perlu diperhatikan, ini berupa gambar bitmap, jadi kita perlu ubah dulu ke dalam bentuk gambar vektor. Dan caranya yaitu menggunakan teknik tracing, manual tracing, automatic tracing. Di sini menggunakan tracing bitmap, bisa menggunakan quick trace, kemudian center line trace, kemudian ada outline trace. Di sini juga ada beberapa opsi. Nah, saya kali ini menggunakan quick trace saja. Kita tunggu sesaat. Setelah quick trace, maka di sini sudah kita pisahkan gambar vektor dan gambar asli. Ini gambar aslinya bisa kita delete, dan ini gambar vektor teman-teman. Perlu kita ungroup dulu karena di belakangnya tadi ada background putih. Klik kanan, ungroup. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya. Oke. Oh, sudah tidak ada karena tadi PNG. Kita group lagi. Klik kanan, kontrol atau combine dulu. Oke, untuk mengkombinasikan titik yang terpisah. Oke, langkah berikutnya adalah kita membuat teks dengan jenis, saya perkecil dulu teman-teman. Ini mouse saya agak lumayan error. Oke, ya. Kemudian kita buat sebuah teks di mana akan kita jadikan interesting point dengan font yang tebal. Mungkin saya menggunakan page script. Di sini saya kasih warna biru dulu. Tekan Apple. Oke, saya kasih warna biru biar beda. Kemudian oke, kita jadikan ini sebagai interesting point teman-teman ya. Jadi langkahnya adalah kita seperti ini. Teksnya saya geser masuk ke dalam seperti ini. Mungkin saya ganti fontnya dulu biar lebih apa ya. Untuk pilihan font tergantung selera teman-teman, dimanapun bisa pakai. Yang terpenting adalah ada satu titik interesting point. Oke, Ebrima saya menggunakan font Ebrima ukuran 100, mungkin tambahin dikit ya biar agak tembus sedikit. 110 mungkin. Ya, oke. Kemudian saya geser sedikit teman-teman. Kemudian kita bisa menambahkan copy paste. Kemudian kita bisa menambahkan ukuran yang lebih kecil, adalah mungkin nama-nama sistem operasi teman-teman yang sesuai dengan yang sesuai dengan tema yang akan kita buat. Jadi misalnya Windows, kemudian kita buat lagi di sini misalnya Linux dengan ukuran yang lebih kecil 30. Kemudian kita copy, kemudian kita buat lagi mungkin sistem operasi lain Android.
copy juga. Oke. Intinya apa ya, istilahnya ada satu titik interesting point. Kalau sudah saya copy lagi ke atas untuk membuat yang lebih kecil, misalnya 20. Sorry, ini saya ganti ukurannya menjadi 20, teman-teman. 20 misal kita sebutkan saja Windows 98, Windows 2000, kemudian ke bawahnya juga sama, teman-teman. Nah, sekarang kita misal ke bawahnya adalah misalnya nama-nama hardware ya, RAM, kemudian apa ya, selain RAM, VGA, kemudian monitor. Oke, kemudian di baris yang kedua teman-teman bisa kopikan yang ukurannya 30. Kita intinya teksnya sampai menutupi apelnya. Nah, sekarang apalagi ya, RAM, VGA, monitor, printer, kemudian apalagi sound card, kemudian lagi mikrofon. Oke, kemudian yang di ini kita copy paste. Kemudian kita tambah lagi sesuai dengan teks yang berhubungan dengan komputer, hard disk, kemudian SSD, kemudian USB flash disk, kemudian apalagi card reader. Oke, card. Nah, kemudian tambahkan lagi, kita copy paste di sini, perkecil lagi misal 10. Jadi aja misalnya ditambah lagi dengan MS Word, kemudian MS Excel, kemudian PowerPoint. Intinya teks-teks yang berhubungan dengan apa namanya, teman-teman, yang berhubungan ya, sesuai lah, intinya sesuai dengan topik pembahasan biar lebih. Sebenarnya teksnya bebas saja, tidak ada masalah. Maksud poin-poin, kemudian apa ya, saya lupa lagi, publisher, kemudian Visio, MS Visio, kemudian visual. Sudah cukup. Kemudian misal ini untuk menghemat waktu, kita copy saja, kita copy paste untuk memenuhi objek. Oke, mungkin biar agak ini kita geser dulu, kita pilih semua objek, teman-teman. Kita pilih kecuali apelnya ya, kita turunkan sedikit, kemudian kita perbesar. Oke, kita perbesar dikit, saya ulang. Oke, saya perbesar sampai dengan memenuhi objek Apple objeknya. Oke. Nah, mungkin saya tambahkan dulu untuk di bagian daun dari Apple-nya. Saya copy ke sini. Mungkin ini sebagai apa namanya,
sebagai penambah Windows. Sebagai pemanis saja. Oke. Nah, langkah berikutnya teman-teman, kita akan grup dulu untuk, nah sekarang kita geser dulu untuk Apple-nya. Nah, kemudian kita grup di sini. Di teks kita klik kanan, convert to group. Kemudian kita klik kanan group. Ya, kemudian klik kanan convert to group, kemudian kita grup. Nah, kemudian di sini kita masukkan lagi objek Apple-nya sampai dengan posisi yang tadi teman-teman, sesuaikan saja. Intinya kita akan membuat menarik pada interesting point pada Apple ya. Oke, baiklah. Langkah berikutnya teman-teman, kita akan membuat tipografi objeknya dengan langkah seperti ini. Kita pilih kedua objeknya, yaitu kita pilih objek teks dan objek Apple-nya. Kemudian kita menggunakan yang disebut dengan intersection. Kita klik saja intersection, klik, maka di situ sudah menciptakan objek baru. Ya, sudah menciptakan objek baru untuk berbentuk Apple dan di sini ada tulisan Apple. Sedangkan kita buang, kita delete saja. Ini sudah jadi teman. Ini yang dimaksud dengan tipografi objek atau tipografi yang menyerupai objek. Oh, mungkin ada kurang bagus di bagian VGA ini ya, kita undo. Tadi kita ulang di bagian bagian RAM VGA ini kurang bagus teman-teman. Kita ungroup. Nah, kita geser bagian ini, kita geser dulu bagian ini. Intersection-nya kita buang dulu. Nah, kemudian yang bagian tadi kita bagian ini kita baguskan dulu untuk bagian apa namanya, dari titik. Nah, ini karena sudah jadi vektor, jadi kita bisa hilangkan dulu. Mungkin kita bisa ketikkan lagi untuk di sini ada misalnya Mac OS, Mac. Nah, ini kita ketikkan Mac saja. Bisa jadi fontnya sama tadi, fontnya Ebrima tebal, bold, kita sisipkan di sini. Kemudian kita klik kanan, convert to curve. Oke, jadikan kurva. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Oke. Nah, ini maksudnya biar lebih detail dan lebih rapi teman-teman. Oke. Sorry, saya ulang lagi untuk grupnya. Untuk di sini teks karena menambahkan Mac, saya klik kanan grup. Kemudian masukkan Apple-nya. Ya, kemudian blok keduanya, kemudian intersection. Klik. Jadi kuncinya ada di intersection. Oke. Apple-nya sudah jadi dan lebih bagus. Oke, desain tipografi sudah bagus. Misalnya kita ganti menjadi putih, kemudian nanti di sablon dicetak di kaos berbaju hitam. Nah, kita tinggal tambahkan warna background hitam teman-teman. Kita klik kanan order, taruh di belakang back layer. Oke, nah ini sudah jadi teman-teman. Baiklah teman-teman, demikian untuk proses pembuatan tipografi objek, dan teman-teman bisa praktekkan dengan objek yang bebas, dengan objek yang lain. Nah, di sini saya simpan dulu, kemudian simpan tipografi objek Apple. Saya simpan DTR, kemudian saya ekspor menjadi PNG atau JPEG dulu teman-teman. Oke, JPEG boleh, PNG boleh. Nah, di sini dengan background ini. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton tutorial ini, dan sekali lagi jangan lupa hormati gurumu, sayangi temanmu. Kita akan ketemu lagi pada tutorial berikut. Terima kasih, see you and dakat.